Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hofsah. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bekasi. Dalam ruang kolaborasi 2.1 tentang bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi. Dalam kelompok 3, saya berkolaborasi dengan rekan saya dari SMK yaitu Bapak Didin dan Ibu Susi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah bagaimana kami bisa mendeskripsikan kebutuhan belajar yang diakomodasi minat kesiapan belajar atau profil belajar. Kemudian, kami diharapkan dapat mendeskripsikan strategi diferensiasi yang dilakukan oleh guru dengan tepat, termasuk di dalamnya yaitu diferensiasi konsep, proses, dan produk. Dalam hal ini, kami akan membahas tentang situasi kasus 5, yaitu tentang Pak Ceta. Pak Ceta adalah seorang guru mata pelajaran teknologi perkantoran di sebuah SMK. Ia rencana akan melakukan sebuah pembelajaran tentang transaksi online untuk murid kelas 10 jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Saat merencanakan pembelajaran, tentunya Pak Ceta membuat tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat memahami ruang lingkup transaksi online dengan cermat dan kritis. Adapun ruang lingkup transaksi online ini akan terdiri dari materi mengenai pengertian-pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Sehubungan dengan pandemi saat ini, pembelajaran pun terpaksa harus dilakukan secara daring. Pak Ceta memutuskan untuk membuat sesi-sesi melalui media pembelajaran daring. Pak Ceta akan membuat sesi daring melalui Google Meet dan murid-muridnya di satu kelas. Setelah melakukan pembukaan dengan berdoa dan bertanya tentang perasaan murid, Pak Ceta lalu menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada sesi pembelajaran tersebut. Pada proses pembelajaran kali ini, Pak Ceta menggunakan discovery learning, di mana nantinya murid-murid akan menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri, lalu dilanjutkan dengan sesi penguatan dan menarik benang merah dari informasinya yang diperoleh secara bersama-sama. Pak Ceta lalu menjelaskan tahap pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid-muridnya melalui slide presentasi formatif. Terdapat bagan timeline pengerjaan tugas, penjelasan, dan gambarnya. Dan topik yang harus digali oleh murid secara mandiri di rumah adalah tentang ruang lingkup pembelajaran secara online, transaksi online, yang terdiri dari materi mengenai pengertian-pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis transaksi online. Murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan melalui poster, PPT, note, mind map, dan sebagainya. Dan lebih mudah dirasa dapat menggambarkan apa yang mereka pahami tentang materi tersebut. Di akhir pertemuannya, Pak Ceta memberikan waktu untuk muridnya mengajukan pertanyaan jika ada hal yang kurang dimengerti. Setelah itu, ia juga mempersilahkan muridnya untuk menghubungi via WA kelas jika ada kebingungan saat menggali informasi secara mandiri di rumah. Tak lupa ia memberikan semangat. Untuk memudahkan murid-muridnya, Pak Ceta pun membagikan slide presentasinya di dalam WA kelas. Tak lupa, Pak Ceta pun memantau proses pekerjaan mandiri murid melalui pertanyaan singkat di grup WA dan mengingatkan para murid ketika menggali informasi tak lupa mencatat sumber informasinya. Saat proses pemantauan ini, Pak Ceta juga melakukan asesmen informal. Jika kemudian ia menemukan beberapa muridnya ternyata masih ada miskonsepsi dan perlu bantuan, maka Pak Ceta kemudian akan menghubungi murid tersebut, meminta kepada mereka bertemu dengan Pak Ceta dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Di dalam kelompok kecil, Pak Ceta memberikan petunjuk ulang atau bantuan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Dan dia melakukan tugas mandirinya.
Para murid kembali bertemu Pak Ceta di sesi pembelajaran daring. Pak Ceta dan murid-muridnya berdiskusi serta berbagi informasi melalui sharing langsung dan kemudian dibahas secara bersama-sama. Setelah itu, Pak Ceta akan meminta murid untuk bekerja dalam kelompok-kelompok tersebut. Pak Ceta meminta muridnya untuk kembali diskusi dan saling menguatkan untuk membuat tugas yang telah disampaikan. Nah, dari yang kami sampaikan itu, kami ambil resum cerita bahwa Pak Ceta adalah seorang guru teknologi perkantoran di SMK, merencanakan pembelajaran daring tentang transaksi online untuk murid kelas 10 jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Tujuan pembelajaran adalah agar murid dapat memahami ruang lingkup transaksi online secara cermat dan kritis yang mencakup pengertian, manfaat, dan jenis-jenis transaksi online. Rencana pembelajarannya adalah yang pertama secara daring dengan Google Meet, yang kedua tahap pembelajaran mandiri, yang ketiga pembahasan dengan berkelompok, kemudian yang keempat membahas dengan berdiskusi, dengan berbagi informasi dan mengambil kesimpulan secara bersama-sama. Pertanyaan yang akan kami bahas dalam diskusi kali ini adalah yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Menurut kami, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut adalah yang pertama, untuk memenuhi kesiapan belajar atau readiness. Yang kedua, kebutuhan minat murid. Yang ketiga, kebutuhan profil belajar murid. Yang pertama, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya untuk memenuhi kesiapan belajar atau readiness, tergambar bahwa di dalam hal ini Pak Ceta berusaha untuk memenuhi kesiapan belajar atau readiness tergambar dengan membuat pembelajaran sesi daring melalui Google Meet dengan murid-muridnya satu kelas dan menjelaskan tahap-tahap pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid-muridnya melalui slide presentasi yang informatif. Menyediakan ruang diskusi kecil bagi muridnya yang masih kurang paham. Kemudian yang kedua, Pak Ceta juga memberikan kesempatan bagi murid-muridnya untuk membuat rangkuman dari informasi yang disampaikan secara daring dan beragam bentuknya melalui poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain agar lebih mudah dan dapat menggambarkan pemahaman murid. Kemudian selanjutnya, berdasarkan kebutuhan profil belajar murid, yaitu dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri, dengan memanfaatkan lingkungan belajar secara daring, memanfaatkan media pembelajaran secara optimal, dan sumber yang memungkinkan dapat diakses dari tempat tinggalnya. Strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama adalah menggunakan metode pembelajaran diferensiasi konten, yaitu tergambar bahwa Pak Ceta menjelaskan topik yang harus digali oleh murid terdiri dari materi pemahaman transaksi online, yang terdiri dari pengertian-pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Kemudian yang kedua, berdasarkan metode diferensiasi proses. Digambarkan bahwa Pak Ceta menggunakan mode belajar dalam memberikan materi secara bervariasi dengan menggunakan Google Meet, WhatsApp, dan membagi menjadi kelompok kecil untuk pembelajaran di mana ada siswa yang belum bisa memahami atau terjadi miskonsepsi terhadap suatu materi. Yang ketiga adalah melakukan metode diferensiasi produk. Pak Ceta membebaskan murid-muridnya untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam bentuk poster, PPT, note, mind map, dan sebagainya. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Menurut kami, Pak Ceta melakukan penilaian melalui observasi, feedback, dan rubrik penilaian.
Pak Ceta melakukan pemantauan tugas melalui WA Group dengan menggunakan asesmen informal dan mengamati tingkah laku pada saat berdiskusi sehingga menemukan muridnya yang miskonsepsi terhadap pembelajaran. Pak Ceta memberikan rubrik penilaian pengamatan diskusi kepada muridnya agar lebih mengoptimalkan pemahamannya mengenai transaksi online. Kesimpulannya adalah Pak Ceta efektif dalam memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi dalam mata pelajaran teknologi perkantoran. Ia memastikan materi yang disampaikan secara komprehensif dan memberikan kebebasan format kepada murid serta dukungan tambahan untuk membutuhkan kebutuhan belajar yang dilakukan melalui observasi dan secara informal dan secara formal. Strategi yang diterapkan mencakup discovery learning dengan format penyajian, pertemuan kelompok kecil, melakukan observasi, kemudian melalui feedback dan rubrik penilaian. Pendekatan ini mendukung berbagai gaya belajar dan ketercapaian pembelajaran murid. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia.